Hai, selamat datang di Lentera Loka. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah Korea. Seperti yang kita tahu, Korea saat ini terpisah menjadi dua. Namun, sebelum kita menjawab penyebab terpisahnya Korea menjadi Korea Selatan dan Utara, kita wajib mengetahui latar belakang penjajahan Jepang di Korea. Kalian sebelumnya pasti tahu bahwa sebenarnya dulu Korea berbentuk kerajaan. Masa kerajaan ini dibagi menjadi 3 era, diantaranya masa kerajaan Silla Bersatu, dinasti Goryeo, dan juga dinasti Joseon. Namun pada tahun 1910, Jepang berhasil menguasai dan menjajah Korea, sehingga dinasti Joseon pun berakhir. Dan sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata seperti di Indonesia, Korea juga harus melalui penderitaan dan penjajahan dari sang negeri matahari terbit. Bedanya, Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, sedangkan Korea dijajah selama 35 tahun. Lalu kapan masa penjajahan Jepang di semenanjung Korea berakhir? Menariknya, Indonesia dan juga Korea memiliki kemiripan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia dan juga Korea dari Jepang diumumkan hanya berselang 2 hari, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 untuk Korea dan tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk Indonesia. Kok bisa ya tanggal kemerdekaan Indonesia dan juga Korea berdekatan? Itu karena pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang yang melawan sekutu dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Tepatnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 secara berurutan. Setelah merasakan damage yang begitu luar biasa dan banyaknya korban yang berjatuhan setelah peristiwa tersebut, akhirnya Jepang pun mengakui kekalahannya dan menyerah tanpa syarat. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, dan pada saat itu pun Korea sudah merdeka dari penjajahan Jepang. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa kemudian Korea terbelah menjadi dua, menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu flashback sedikit ke beberapa peristiwa penting sebelum Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, saat itu pada Perang Dunia Kedua, yang berlangsung dari 1 September 1939 sampai 2 September 1945, sedang berlangsung di mana terjadi peperangan antara blok poros, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia dengan sekutu, yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Nah, untuk menyusun rencana menghadapi blok poros, sekutu pun banyak mengadakan konferensi. Salah satu konferensi yang terselenggara adalah konferensi Potsdam yang berlangsung pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945. Para petinggi militer Amerika Serikat kemudian mendesak pihak USSR untuk berperang melawan Jepang yang saat itu ngotot sekali nggak mau kalah menyerah melawan dunia barat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, USSR pun melancarkan serangannya di Manchuria yang saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Mandat tersebut kemudian membuat Tentara Merah alias Red Army milik USSR yang sangat aktif langsung mendeklarasikan perang atas Jepang. Yang mana pada tanggal 10 Agustus 1945, mereka ternyata sudah berhasil memasuki bagian utara semenanjung Korea. Laju Tentara Merah yang sangat cepat justru membuat Amerika Serikat sangat panik. Amerika Serikat takut USSR malah menguasai Korea sepenuhnya. Maka Amerika Serikat kemudian segera memetakan batas laju invasi. Batas tersebut kita kenal sebagai garis paralel ke-38 atau garis demarkasi. Batas tersebut dibagi oleh 2 perwira muda Amerika Serikat yaitu Dean Ross dan juga Charles Bonesteel dengan menentukan garis peta sebesar 38 derajat lintang utara sebagai batas yang kira-kira membagi Korea menjadi 2 bagian. Sehingga pasukan Jepang yang berada di atas garis paralel 38 lintang utara diperintahkan untuk menyerah ke Tentara Merah alias USSR. Sedangkan yang berada di bawah garis tersebut diperintahkan untuk menyerah ke Amerika Serikat. Setelah melawan blok poros, tiba-tiba hubungan Amerika Serikat dan USSR pun mulai renggang. Penyebabnya tidak lain karena perbedaan ideologi.
Amerika Serikat dengan paham demokratis kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut paham komunis sosialis. Perbedaan ini kemudian berlanjut menjadi Perang Dingin yang ditandai dengan terbentuknya Blok Timur dan juga Blok Barat. Untuk hal ini, Korea Selatan yang condong ke Amerika Serikat tentu mengikuti paham yang dianutnya. Begitupun dengan Korea Utara yang didukung Uni Soviet dengan paham komunisnya. Nah, pada masa ini, Korea Selatan dan Korea Utara kemudian menjadi boneka Amerika Serikat dan USSR, sehingga terjadilah Perang Korea yang berlangsung dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Uni Soviet kemudian menunjuk Kim Il-sung, yaitu kakek dari Kim Jong-un, untuk menjadi pemimpin di Korea Utara. Sebaliknya, Amerika Serikat menunjuk Syngman Rhee untuk menjadi pemimpin di Korea Selatan. Alih-alih berperang secara langsung, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet justru nebeng perang dengan mempengaruhi orang Korea. Perang ini mulai terjadi ketika pihak Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan juga Tiongkok mulai menyerang Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan juga PBB. Tentunya Korea Selatan tidak tinggal diam. Setelah diserang pada Juni hingga September tahun 1950, Korea Selatan menyerang balik Korea Utara. Korea Utara pun membalas kembali serangan Korea Selatan. Hingga pada bulan Juli tahun 1953, perang antara Korea Selatan dan Korea Utara diberhentikan sementara dengan adanya perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Hasilnya, Korea tetap terbagi menjadi dua bagian, namun tidak lagi berperang dengan adanya senjata hingga adanya penyelesaian untuk perdamaian ke depannya. Terjadinya perang saudara tersebut berhasil memakan hingga 2 juta korban. Saat itu kedua negara tersebut bisa dibilang dalam keadaan miskin dan hancur. Namun Korea Utara yang dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok berhasil memulihkan keadaan negaranya dalam waktu 8 tahun setelah perang berakhir karena adanya kebijakan dan susunan pemerintah yang terorganisir. Sebaliknya, Korea Selatan justru memiliki masalah politik internal yang sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, Korea Utara harus menelan pil pahit dan merasakan penderitaan ketika dilanda wabah kelaparan dan krisis ekonomi, tepatnya pada tahun 1994 sampai 1998. Belum lagi runtuhnya Uni Soviet yang membuat Korea Utara tidak lagi memiliki partner dekat seperti sedia kala yang selalu memberikannya dukungan. Dengan sistem ekonomi sosialis yang tertutup, Korea Utara tidak banyak berpartisipasi di dalam ekonomi internasional, sehingga pertumbuhan ekonomi mereka dinilai buruk. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Korea Utara sangatlah tertutup. Selain itu, Korea Utara percaya pada ideologi di mana mereka sebisa mungkin menjadi independen atau mandiri tanpa tergantung negara lain. Ideologi ini bernama Juche. Di sisi lain, kondisi ekonomi Korea Selatan yang mengadopsi sistem pasar terbuka justru melesat pada tahun 1960 sampai 1980. Sebagian besar dikarenakan kegiatan ekspor yang masih berlangsung hingga saat ini. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Korea Selatan dan Korea Utara masih berperang? Kalau lihat foto pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, sepertinya kedua belah pihak sudah baikan. Namun sebenarnya sampai sekarang belum ada nih perjanjian tertulis maupun pengumuman resmi yang jelas tentang kesepakatan perdamaian di antara dua negara tersebut, terutama sejak kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1953. Hubungan antara kedua negara tersebut cenderung naik turun karena masalah pertemanan dengan negara lain dan juga nuklir. Contohnya saja pada tahun 2018, pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in sudah melakukan beberapa pertemuan dalam rangka membicarakan kemungkinan untuk kembali menumbuhkan kepercayaan dan mengembalikan perdamaian di antara kedua negara. Namun, pada tahun 2020, saluran hotline Korea Selatan dan Korea Utara sempat terputus karena jalur komunikasi tersebut diputus di kota Pyongyang pada Juni 2020. Akan tetapi, jalur komunikasi itu malah kemudian diaktifkan kembali oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan pada tahun 2021. Dari pernyataan tersebut, kira-kira bagaimana ya kelanjutan hubungan mereka menurut kalian? Apakah Korea Utara dan Korea Selatan sudah bisa dibilang baikan atau bersahabat?
Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Baik, sekian pembahasan mengenai sejarah terpecahnya Korea Selatan dan juga Korea Utara. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya.